sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bawah saya itu suruh buka acara di bawah lagi, jamnya sama. Kemudian karena leletai dikit, saya suruh buka ini. Kalau dadakan diri. Makasih Pak. Cepat aja Pak, kami ingin melaporkan 3 Pak. Yang pertama kali rencana revitalisasi bangunan yang sudah kami dapatkan. Kemudian kedua pembinaan PKL, dan ketiga kami akan meminta beberapa dukungan yang kami butuhkan supaya ini dapat terrealisasi Pak. Yang pertama Pak, dari lokasi gedung yang kami kuasai pada saat sekarang, jumlah gedung yang berdasarkan sertifikat Pak, karena patokannya sertifikat, jumlah gedung yang sudah kami kuasai pada saat sekarang dalam proses kerjasama adalah 20. Kertaniaga ada 3 bangunan, Malaka 7 dan 9, ini yang direncanakan untuk disewa oleh Pemprov DKI dihibahkan kepada IKJ. PT Cetot, itu ada 2 gudang dan 1 tanah kosong, ini ya. Kemudian tanah Jiwasraya Jalan Lada, tembus bangunan Jalan Pintu Besar Utara 6810. Kemudian ada gedung Jalan Jembatan Batu 50, sebelahnya Bank DKI. Satu lagi gedung ex apotek Cungha di pertigaan Pancoran Glodok Pak. Lokasinya adalah seperti ini Pak. Kami mulai dengan yang pertama kantor pos, kemudian di belakangnya ini ada Cafe Gazebo Pak. Kira-kira 800 meter. Ini itu menarik karena lokasinya di belakangnya kantor pos. Jadi sama kami bisa dipakai itu untuk infrastruktur pendukung tanpa mengganggu historical building Pak. Kemudian nomor 3, ini gedung bersejarah semua. Nomor 4 adalah Kertaniaga. Ini yang kami rencanakan untuk menampung PKL. Jadi dari Kali Besar Timur bisa nembus ke square masuk sini Pak. Kemudian yang kelima ini yang untuk IKJ. Nanti kami akan mudah-mudahan ini menjadi pusat akademis Pak. Di sebelahnya sudah ada Sekolah Tinggi Manajemen STM BK Komputer. Kemudian 6 dan 7 ini menarik sekali. 6 dan 7 merupakan bagian dari kesatuan dari revitalisasi BNI. 8 ini yang Jembatan Batu, karena lokasinya kalau naik kereta ke sini kelihatan dan sekarang jelek sekali Pak. Satu lagi tepat di muka Pancoran Glodok, karena Pancoran Glodok itu kelihatannya sangat kumuh sekali. Kami sengaja revitalisasi ini. Nah ini yang pos, ini lahan, lahan kafe gas, komputernya. Nah, lahan kafe gazebo itu tepat di belakang pos. Dia ada jalan 4 meter tapi ngantong ke dalam Pak. Pernah ke dalam BPS ya? Menarik Pak itu Pak. Itu menarik Pak. Karena itu Pak, itu sama kami direncanakan untuk menjadi itu kami rencanakan untuk pendukung. Sebab kalau misalnya kami revitalisasi gedung-gedung tua Pak, gedung tua itu banyak constraint, tidak bisa diapakan mekaniknya, parkir juga susah. Jadi kami rencanakan lahan tersebut kami hendak pakai. Sudah kami kuasai. Kemudian satu kompleks Cipta Niaga ini Pak. Ini gedung penting nanti kita ceritakan. Kemudian kompleks Kertaniaga 3 gedung. Dari kursi nggak? Dari sini ada kursi. Di sini sih Pak. Ada gambar sini. Oh, sini.
mau diapain? Itu bangunan roboh. Memang asli kosong. Ada kosong, ada yang roboh, ada yang kosong. Itu depannya kan plaza semua, dia di kita nggak ada jalan mobil ya, ada busway yang lewat ini. Iya Pak. Sebelahnya ada tanah Jiwasraya. Nah ini yang bangunan roboh Pak. Kalau yang itu kosong Pak. Yang PT Tetot itu dulu asli kosong, dulunya gudang peluru Pak untuk perang waktu zaman Belanda. Nah ini kosong. Ini itu nembus ke dua gedung ini. Pintu besar utara 6, 8, 10. Jadi pas di depannya sini sama kita bisa dimasukin Pak. Kemudian ini Pak, ini penting sekali Pak. Ini gedung bagus sekali. Ini gedung bagus sekali. Geser aja kursi. Nggak, caranya geser aja. Geser aja. Geser itu kursi kosong. Caranya yang ini Pak, ini merupakan usaha kami supaya orang melihat ada perbaikan. Ini ada dua gedung, kami baru menguasai satu gedung. Yang ini itu norak sekali karena ada spanduk sebesar. Padahal gedung ini itu sangat strategis, orang kelihatan langsung Pak. Itu sini tidak buka dan nggak boleh. Iya Pak. Ini penting sekali Pak karena lihatnya ke sana itu itu gedung apa ini? itu Jiwasraya punya Pak. Barat kan? Di barat Pak. Jembatan Batu itu. Jembatan Batu. Iya. Ya, sebelahnya Bank DKI Pak. Ini 3 Pak, Bank DKI. Bios. Ya. Satu lagi, ini penting sekali Pak. Ujungnya dia sudah kumpul ya. Wali kota nggak bikin jelas nggak ngerti juga. Nanti foto Pak, nanti foto. Saya follow sebentar Pak. Jembatan Batu 50 ya. Jembatan Batu 50 ini sebelahnya berarti 52 ya Pak. Nah, satu lagi yang kami sangat excited adalah gedung Exapotek Cungfa Pancoran Glodok Pak. Ini aslinya bagusnya sekali. Nah, untuk awalnya kami minta area penegasan area Pak. Ketika kita mengatakan operasi pedagang PKL atau apapun namanya, kota tua, orang kadang-kadang bingung. Area yang kita maksud itu yang mana? Karena kota tua itu bisa besar sekali Pak. Kalau kami usulkan, ini adalah area yang kami sebut sebagai area pedagang yang membutuhkan lisensi untuk berdagang. Jadi ujungnya adalah Jalan Kopi. Di sebelah sininya belakang Museum Seni Rupa, BNI, kemudian sini ada. Jadi prinsip penataan PKL kami yang pertama yang mungkin nanti minta kejelasan adalah kalau mereka ingin berdagang di sana, maka mereka membutuhkan lisensi. Kemarin sudah jelas nanti begini. Lisensi itu minta buat Bank DKI itu. Iya Pak. UMKM. Perjanjian. Perjanjiannya itu. Nah, jadi gedung yang kami miliki yang satu ini Pak. Ini kami miliki hancur semua. Kecuali yang biru ini. Nah, posisinya adalah ini yang kami rencanakan oleh Andra Matin akan dibikin perpustakaan Pak. Perpustakaan ada toko buku. Ada toko buku karena awalnya ini adalah toko buku paling tua se-Batavia, Jikov and Company. Ini ditulis nama yang sama lagi. Iya Pak. Karena itu nilai-nilai historinya yang penting Pak. Jikov and Company. Ke yang dua. Kemudian yang ini saya mau cerita yang dulu. Dalam kursi, tidak kursi lagi nanti dalam. Karena itu pemborosan ini. Tidak suka orang duduk juga gitu kan. Kursi dalam nggak mau diisi. Jadi ada yang terakhir susah diisi. Jadi ceritanya ini. Ini Pak Kang Nggak, tadi hampir kamu kerja cepat. Ini kursi kamu ngalah, kamu geser gitu. Jalan kerja itu cepat. Jadi nggak usah tarik kursi dari dalam. Orang ini yang gitu cara kerjanya. Ya, Bu. Ya, tinggal ngalah satu kursi langsung move gitu. Ya.
Ini Pak, gajah mati karena gading. Menurut dia itu begitu. Lalu paksa dia begitu. Ini gajah mati karena gading, gedung ini mati karena kayu. Jadi ceritanya tadinya ini tuh lantai kayu semua, jati semua. 6 tahun yang lalu, Atapnya roboh ya. bukan Pak, dicuri Pak. Malam-malam dicuri, sudah malam-malam dicuri. Waktu dulu salah satu manajer PPI-nya ketangkap sama polisi, ketangkap sama polisi, sama pusat. Namanya proses pembusukan supaya aman. Jadi kecuri, ketangkap, begitu ketangkap, polisi bulu sergap. Kalau nggak diperkarain, begitu diperkarain mereka kasih tempat untuk pasar Pak, sebagai quid pro quo-nya. Satu lagi dengan tentara. Tadinya itu daerah ekspedisi, banyak premannya, manggil tentara, ekspedisinya dilarang, tentaranya tetap di sana. Jadi ini kami sedang nulis surat sertifikatnya milik PPI, tapi tentara tidak mau keluar di sana. Kita bikin surat kepada Pangdam BPN, ya Pak. Tolong dibantu Pak. Ya, Pak. Saya bikin verbal aja. Karena oke ya supaya dikeluarin. Ya itu. Karena ini merupakan, nah ini Pak, ini yang PKL binaan polisi tersebut sama kami sengaja tidak dikeluarkan dulu karena menyangkut pedagang hidup orang banyak Pak. Tapi kami mengatakan mereka sudah tanda tangan semua, siap untuk direlokasi bila dibutuhkan. Pada saat sekarang kita tidak kutip sama sekali pun, karena ini menyangkut hidup orang banyak, kita tidak ingin ribut Pak. Tapi buat kami ini akan kami kelola. Ini adalah Rotterdam Lloyd Pak. Rotterdam Lloyd bagus sekali. Dulu bikin kapal dari Rotterdam ke Batavia. Gedungnya bagus sekali Pak. Kondisinya diisiin PKL semua. Ini juga sudah runtuh. Tinggal di dalam. Nah ini dulu Floyton and Fox Pak. Keren ya. Jadi Bagus ya. aslinya itu bagus sekali Pak. Yang tadi itu Floyton and Fox. Aslinya keren, dulu jual kelontongan semua. Jadi kita rencana ujung sana toko buku, library, ininya akan kami kembalikan lagi menjadi Floyton and Fox lagi Pak. Ini International Credit and Finance, keren ini. Bapak waktu yang kemarin, ini akan menjadi kesatuan. Nah ini dalam itu yang Kertaniaga. Nah itu Cipta Niaga yang di Pojok Selatan. Yang kemudian ini adalah Kertaniaga. Kertaniaga nanti Pak Yori yang akan garap 3 gedung. Nah, ini. Sudah kami bersihkan semua. Nanti yang gedung lama itu masih tetap pakai kayu jati. Kami berusaha untuk memulihkan itunya. Sudah Pak. Walaupun tidak setua itu kayu jati. Iya Pak. Yang lama harusnya jati. Iya Pak. Masih banyak kok jati di Jawa tidak tebak. Ada Pak masih Pak. Kami masih ada yang Iya Pak. Kita coba kelas A. coba berusaha Pak. Kemudian ini area PT Cetot yang di sini dan Jiwasraya. Gede ya beda Citot itu. Besar Pak. Swasta ya. Ada tanah kosong itu. Ada tanah kosong. Besar loh. Ini memang dia nggak manfaatin sama sekali ya. Sudah tua sekali. Umar dipinjam oleh kedutaan besar Belanda, kemudian ditempatin oleh tentara, dia kalah. Jadi dia udah kapok kerja sama orang Pak. Oh. Ini area dalam PT Cetot, Bapak bisa lihat ini Pak. Yang PT Cetotnya, yang ini Jiwasrayanya. Ini dari makin tadi. Nah ini Pak, ini kami sudah ada. Depannya di sini Pak. Depannya tampil di sini. Nah gagasan desainnya, presidennya ini Club Workspace London di Inggris, Indonesia. Kemudian tokoh-tokohnya, ini contoh Waterhouse di Shanghai Cina, belum tua tapi nah antara ini jelek dan ini itu jadi kontras arsitektur.
Segitu ya, kalau ketahuan. Jadi itu jadi karya seni, Pak. Mahal. Jadi yang baru sama yang lama jadi satu sinergi. Nah, ini penataan PKL, Pak. Penataan PKL prinsip dasarnya adalah hanya anggota resmi koperasi yang bisa berjualan di sekitar Taman Fathahillah, Pak. Daerah yang dimaksud sebagai Taman Fathahillah di mana berjualan membutuhkan izin lisensi khusus dengan parameter wilayah PKL anggota koperasi, yaitu berjualan di kawasan fasad. Ini termasuk ini, tetapi fasadnya, Pak. Jadi batasnya itu fasad toko merahnya. Kalau di belakang sana nggak usah pakai lisensi, Pak. Sepanjang sini tidak termasuk stasiun kota dan di depan Museum BI. Jadi kami cuma sampai sini. Kemudian pada saat sekarang, situasi pada saat sekarang, klaster 1 samping imigrasi 34 PKL. Klaster 2 PT Pos dan Jasindo 153 PKL. Ini sebenarnya sangat mengganggu view, Pak. Karena akses dari sini sampai sini itu sangat bagus sekali, Pak. Jadi sekarang jadi kumuh. Kemudian ini sepanjang lorong Virgin jadi kotor, makanan dan segala macam. Kemudian Kali Besar Timur. Selain itu ada juga sekitar 65 pedagang yang berdagang di Galeri Pasar Kota Tua yang tadinya polisi. Tidak termasuk dalam koperasi, tapi menurut kami ini penting untuk diurus karena ini merupakan generasi pertama yang dimasukin ke sana, Pak. Jadi pedagang lama cuma dimasukin ke sana. Jadi kami berpikir itu harus difasilitasi, kalau enggak nanti masalah sosial, Pak, itu, Pak. Nah, ini contoh. Problem utama adalah strategi kami kayak perang, Pak. Kayak perang itu nggak usah perang senjata, tapi putus supply-nya aja, Pak. Ada 3 yang harus diputus supply-nya. Satu gudangnya, kedua listriknya, ketiga izin tempatnya, Pak. Ini bisa dilihat bahwa bertentangan dengan aturan daripada PLN, di mana PLN mengatakan saya cuma bisa nyambung listrik kalau ada lokasinya. Mereka bisa dapat listrik, Pak. Jadi kami sudah bersurat dengan Dirut PLN untuk cabut, Pak. Koperasi nanti kami fasilitasi karena sebagian besar ini ada ngambil nyantol dari arah kantor pos dan gedung-gedung PPI. Karena sekarang gedungnya sudah kami kuasai, kami minta nggak boleh tuh, ikutin aja kabelnya, Pak. Itu, Pak. Ini contoh lagi, penggorengannya di sini, buangnya di sini, cucinya di sini. Jadi kami mengatakan ini sangat tidak higienis dan sangat mengotori dari square. Jadi rencananya adalah semua makanan yang kotor tidak boleh berdagang kalau tidak ada air mengalir, tidak ada tempat cuci bersama, tidak ada pembuangan limbah, Pak. Jadi kami akan menyediakan tempat. Rumusnya diberikan oleh Pak Ciputra, Pak. Rumusnya diberikan oleh Pak Ciputra. Beliau mengatakan, satu, harganya harus sama. Harga harus sama. Kedua, nyaman. Ketiga, infrastrukturnya bagus. Ini klaster 1. Nah, ini, Pak, yang saya maksud, Pak. Ini sebenarnya view yang sangat bagus sekali ke Taman Fathahillah. Cuman ini ada 2 masalah. Pertama, PKL-nya sangat kumuh kelihatannya. Kedua, ada pohon yang rindang yang menghambat view di sana, Pak. Jadi kami nanti akan usulkan untuk, nah ini lorong yang sangat kotor sekali. Ini juga 65 pedagang dari pasar Kota Tua. Jadi usulan kami adalah yang kanan yang kotor di sini dan yang di sini, ini yang satu ke sini, Pak, lorong makanan.
yang kedua nanti ke sini. Yang tiga kami usulkan nanti ada sebagian ke sini dan sebagian ke sini. Jadi itu semua udah lokasi binaan, bukan lagi sebenarnya statusnya PKL, sebab UMKM nanti. Jadi prinsipnya adalah satu, kepastian hukum bagi PKL resmi. PKL resmi mendapatkan perlindungan maupun fasilitas untuk berdagang di Kota Lama. Adapun fasilitas tersebut antara lain tempat berjualan teridentifikasi secara jelas, tempat penyimpanan yang baik, dekat, nyaman dan terjaga, nggak usah tiap hari bongkar-bongkar. Sama sistem. Sistem apa ya? Jadi sistem PKL itu harus ada, kan mesti contoh di UMKM. Dia tidak boleh jual, tidak boleh disewakan. Ya. Dia hanya bisa wariskan pada satu turunan. Kenapa ini penting? Kalau tidak, PKL dapat jatah ini, dia jual haknya. Iya Pak. Ya Pak. Dia jual menjual, dia dapat duit, dia gerak tayangan lagi di. Iya Pak. Jadi kegagalan di Jakarta itu rumah susun, Lokbin semua di situ. Iya Pak. Sama seperti Monas. Monas kita mau buka ini. Ini agak telat nih gara-gara bongkar yang parkir. Ini Monas kalau jual 500 juta satu kios, ada 39 kios, laku nggak? Laku. Siapa yang nggak mau beli? Orang bayar upetinya, bayar resminya cuma 6.000, 8.000 kok sehari. Iya. Siapa yang tidak mau? Jadi kalau saya seorang PKL dikasih jatah itu, saya jual 5 juta orang-orang, saya jual lagi pinggir jalan. Itu nanti dia di rumah susun kita dijual 50-60 juta, baik-baik ke sungai. Makanya saya bilang apapun yang dibikin ini harus keras. Ya, perjanjian kita pidana Anda. Ya Pak. Jadi makanya mesin name tag-nya kenapa sih kerja pakai Bank DKI? Ya, Saya marah oleh rusun. Ya Pak. Kalau cuma PKL memasukkan kartu anggota, berapa tahun penjaranya? Nggak ada artinya di piring baik udah 20.000. Terus kalau memasukkan kartu ATM Bank DKI, saya minta direksi Bank DKI gugat dia hukum pidana bank 12 tahun penjara. Kalau nggak mau saya pecat direksi DKI. Ya Pak. Saya bisa kontrol. Ya Pak. Itu yang kita pengen, kenapa masih Bank DKI yang bikin kartu semua. Nggak boleh kartu-kartuan loh Pak. Kita mau, nah kenapa nggak BRI? Saya nggak bisa perintah direksi BRI gugat. Belum tentu dia malas gugatnya gitu. Ya. Kalau direksi kita nggak mau gugat, kau pecat tuh. Mau ganti direksi yang mau gugat. Anda memasukkan kartu ATM. Ya Pak. Terus kartu ATM mau dipinjemin ke orang, dia dagang nih, dia main kan, dia pinjemin kartu ATM. Kalau kartu anggota pinjemin, kalau kartu ATM mau pinjemin kartu ATM ke orang juga pidana loh Bang. Makanya saya pikir satu-satu cara ngunci mereka itu di kartu ATM. Ya Pak. Ini penting. Kalau enggak, gagal ini. Nanti semua dapat jualan, dia dapat modal lagi, dia pinggiran lagi itu semua. Pengalaman kami Pak ketika Tegasin, penjarain udah, nggak ada urusan udah. Pengalaman kami Pak ketika bersihin perang gudang Pak. Ternyata PKL itu sebagian besar sewa orang untuk dorong Pak. Jadi dia itu sebenarnya ketika kita bersihin, saya liatin, cekin satu-satu. Sebagian besar bukan dagang di situ, suruh orang dorong, nanti masuk lagi dia. Jadi nanti kami akan tegas sekali sudah ID-nya Pak. Kalau ini memang itu. Ya Pak. Kayak Lokbin kita bangun Lokbin di jalur hijau dikorbanin semua. Coba lihat siapa yang dagang di Lokbin itu. Ya Pak. Dia nyewain, dia punya berapa unit disewain. Sama kayak rumah-rumah liar di sungai. Kenapa dia berantem? Karena kita cuma kasih satu rumah kan. Ya. Dia punya 10 rumah sewain. Ya. Dia nuntut 10. Nah, kemarin kelemahan kita apa? Orang kita main. Jadi 10 rumah tiap kali kita mau bongkar sungai, kan dihitung ada berapa rumah. Misalnya saya punya 10 kios, saya taruh saudara saya, ipar saya semua di situ, ngambil jatah rumah susun. Ya. Padahal orang saya kan nggak mau tinggal di rumah susun nih. Ya. Kan dapat 10. Ya. Dapat 10 ini saya jual sambil nunggu surat perjanjian itu, kan jadi hak tinggal. Ya. Saya mulai pasarkan ini, kok nggak beli ini, kok ganti lu nih, ganti lu nih. Jadi semua rumah susun kita selalu penuh. Sekarang saya rubah udah strateginya. Kok sikat dulu rumah sungai. Kok sikat aja dulu, lapor aja Komnas semua. Kok nggak ada rumah baru gue urusin. Cuma di Jakarta kalau kebakaran rumah kumuh, ada nggak yang tinggal di jalan? Nggak ada, karena penyewa pulang kampung dia. Yang nyewanya ini yang bajingan nih. Ya Pak. Pakai air pam murah 1.050 disambung-sambungin. Di Jakarta mainnya Pak ya, kita nggak ada toleransi Pak. Kita niatnya mau nolong orang kaya, nolong orang baik,
Tapi kalau lu main, gue sikat. Kita gitu aja, protap kita jelas sudah. Iya Pak. Orang tanya sama saya, gimana Komnas HAM kota saya? HAM kota saya sederhana. Saya mau 10 juta orang hidup. Tapi kalau ada 1.000-2.000 orang mengganggu 10 juta orang hidup, saya peringati dia tidak mau. Saya bunuh di depan mata Anda. Ini kebijakan kita sangat jelas. Kita habisin depan mata Anda. Kalau nggak Jakarta nggak jalan Pak. Sama kayak tol, mana bisa nyambung dulu Pak, 800 meter Pak. Yang motor ring road itu. Saya bilang, kalau kamu tidak mau jual, saya taruh di bank, konsinyasi, saya gusur. Anda mau ambil duit atau tidak? Cepat-cepat ambil. Kalau nggak dia sengaja, tinggal 800 meter nih jalan nih. Kamu mesti beli mahal dong dari saya. Kalau tidak, Anda nggak bisa nyambung. Bertahun-tahun dia begitu tuh. Priuk bilang gitu kan? Saya suruh Pak Heru, lu titip konsinyasi bank, lu gusur aja udah. Mau berantem deh. Baru mau bayar. Brand saya di situ itu. Jadi orang sini tuh rata-rata tuh, kamu butuh saya, gue tekan nih. Terus atas nama HAM, kalau ribut HAM. Hamburger apa nggak ada urusan. Itu masih, makanya saya pikir Bapak harus seperti itu tegasnya Pak. Iya Pak. Kalau enggak Pak ya, ini semua rusak. Kita ada orang Bapak tahu di bawah layang itu, ekor kuning. Iya. Itu oknum tentara tuh cari semua tuh, sama oknum partai berantem masa ini. Iya. Oknum partai, dijual udah harga 5 juta Pak, ada jual 20 juta di kiosnya. Iya Pak. Nah itu mesti perang terus nih. Iya Pak. Kalau enggak Jakarta rusak. Mohon izin Pak, nanti kami akan tetapkan 2 Pak, NIK dan sidik jari. Jadi kalau mau masuk dagang, orang itu nanti sama kami di absen tiap hari. Ya, nanti ini proyek kedua setelah Monas Iya Pak. yang ditata seperti itu. Nah ini kartu ATM ini bukan apa-apa, untuk supaya gugatnya Iya, Pak. berat 12 tahun penjara gitu Pak. Iya, Pak. Kalau cuma piring, tok 50.000 dia ketawa dia bayar premannya semalam. Iya. 100.000. Enteng Pak, enteng itu. Itu masalahnya. Iya. Hakim juga 20.000 nggak tega kan. Ya. Aku paling benci udah. Aku betul-betul. Ini bukan orang-orang yang miskin. Orang miskin tuh baik-baik sebetulnya. Ini tuh orang yang manfaatin orang miskin. Terus asosiasi nggak ada nego loh. Iya Pak. Jadi Bapak nggak ada asosiasi dengan PKL untuk ngatur-ngatur, nggak ada. Lu bisa jadi main dia juga. Iya Pak. Siapa? Jadi nggak ada, langsung kita Iya. pedagang asli. Iya. Kalau kamu sakit, siapa pengganti Anda? Kayak Ya. kartu kredit aja. Iya betul Pak. Siapa pengganti Anda? Nggak bisa, kalau ada offer orang lain nggak bisa. Nggak ada sumber tembak. Iya Pak. PKL nggak jualan berapa hari, cabut. Cabut. Tunggu nomor urut. Siapa? Yang lain naik Nah, Pak. jadi ini secara ekonomi Pak ya, kita membantu membangkitkan ekonomi orang kecil. Iya. Kalau tidak, ada distorsi. Tadi saya ini miskin misalnya, saya dapat dagang di sini. Terus jadi kaya, saya udah beli di mall nih. Anak saya masih mau jualan di sini, nggak mau dong. Dan sini bisa untung 500.000. Saya bayar pemerintahnya 8.000. Kan gitu. Iya. Nah, saya nggak mau dagang di sini lagi nih. Ini tempat harusnya saya kembali pada pemerintah. Iya, kan? iya. Ini enggak, saya kill. Iya. Pak Ari mau dagang sini. Mau nggak saya sewain dia 10.000? Enggak dong, saya tahu bisa untung 500. Sorry ya, 300. Berapa lu bayar saya 10 tahun di muka atau berapa? Iya. Jadi beliau kayanya jadi kurang dong. Iya. Nah harusnya setelah saya jadi kaya, Pak Ari juga bayar 8.000 dong. Iya, iya. Misalnya gitu, Iya. sehingga Pak Ari jadi kaya lagi. Iya. Kalau Pak Ari kaya, bantu lagi. Iya, Jadi Pak. ini semacam inkubator. Iya Pak. Tapi yang terjadi di Jakarta ini terjadi kapitalisme. Jadi orang miskin itu tetap miskin, terus yang kaya ya pejabat-pejabat yang main dapat setoran dan oknum-oknum ini. Ini yang mau kita sikat. Kalau nggak Jakarta nggak bisa beres. Orang miskin tetap miskin, yang kaya tambah kaya. Siapa punya lokasi pasti kaya di Jakarta. Pasti. Anda punya lokasi pasti kaya. Kalau nggak kaya itu pasti Anda goblok aja udah. Karena kencingnya bayar 2.000 kalau itu itu. Iya Pak. Ya ini Pak, saya minta ini aja Pak. Iya Pak. Ini yang paling penting ini. Jadi kami Pak, satu fasilitas ini ya Pak. Dia mainnya nggak ada lagi, kita main bertahan, gugat, semua Ya. gugat. Saya disiapin cara anggarannya gimana nih supaya dapat pengacara. Saya mau gugat aja, lu ganggu saya gugat, tanah gugat, semua gugat. Kayak Tanah Abang semua tuh Pak. Iya. Aku nggak mau ribut lagi, preman. Tinggal lihat yang jualan di situ dia sewain. Premannya kan nggak di situ. Iya. Sewa orang toko nih, udah dapat namanya semua.
kamu sewa ya, dapat rekaman, gugat langsung. Anda menduduki tanah negara untuk jualan. Nangis tuh pedagang asli, kan ini ganti Pak. Iya Pak. Bapak nggak berani sewa lagi sama preman Pak. Ini digugat. Kamu yang kena. Baik kamu bilang, saya sewa dari dia. Lu manggil preman masuk penjara biasa-biasa, lu dagang beneran tuh takut tuh. Pedagang beneran nggak berani kalau dia gugat. Cara lagi cari celah hukumnya. Pengacara nggak ada tembok. Ini bingung Pak, ini pengacara, ini juga harganya beda-beda lah. Nggak ada diikat talok lagi, itu pusing gitu. Dicari apa, gimana caranya. Iya Pak, perlu tekan langsung Pak. Nah di sini tiap hari tuh kita coba mikirin yang aneh-aneh gitu. Di Taman Fatahillah. Kalau yang kotor Pak, kalau yang tidak kotor bisa kami fasilitasi. Kemudian ini penting Pak, nomor 4, membenahi arkade sepanjang Kali Besar Timur. Pak Darmono akan Jababeka membersihkan sungai, melebarkan jalan dan menata daerah jualan pedagang kaki lima sehingga lebih Mas nyaman. Darmono tuh janji tuh mau bikin sungai kayak Korea, kayak besar. Ya Pak. Kayak ngomong sama Profesor Firdaus kan, Ya. lama ini. Ini Pak, pelaksanaan pemilihan ketua dan pengurus koperasi pedagang resmi di Taman Fatahillah sudah terlaksana. Kayak pemilu Pak. Kayak pemilu. Tapi bukan yang terpilihnya mafia oknum kan? Enggak Pak. Asli. Ini benar-benar Pak kami Asli jamin. pedagang. Kami jamin. Jadi untuk PKL dari PKL oleh PKL. Jadi kalau bukan dagang di sana nggak boleh waktu itu Pak. Udah. Bukan pengurus ya, apa RSMI ini. Iya Pak. Itu udah asosiasi PKL maksudnya Pak. dengan DKI Pak. Harus ATM. Ya Pak. Ya Pak. Jadi Bapak tahu kan tujuan saya ATM tadi Pak. Siap ya Pak. Jangan nanti kayak rumah susun lagi. Ya. Terus dia ditipu lagi saya tuh kasih ATM itu. Ya. Amuk saya. Ya Pak. Saya udah kasih tau DKI nggak ada alasan nggak ngerti, karena udah saya suruh bikinin buat saya gitu. Kalau masih nggak ngerti bohong udah. Ya. Masa ke rumah susun tiba-tiba bohong, kartu kayak kartu hotel check in aja tuh. Ya Pak. Ya Pak. Nggak mau saya. Nah ini konsepnya Pak agak mirip ini Pak, jadi masuk ke dalam. Ini presidennya udah ada. Mirip-mirip ya. Nah itu seperti itu nanti di Barcelona. Nah ini yang kami akan bikin. Jadi kan ditutup Pak, nggak ada jalan mobil situ Pak. Udah dibikin Iya Pak. Iya. jalan layang gitu. Nah ini kira-kira desain dan awalnya entrance depan area PKL ya Pak. Market Festival. Ini ada satu lagi. Nah ini yang perlu dilakukan Pak. Karena ini itu daerahnya itu persimpangan. Ini ada rel kereta stasiun. Strategi kami gini Pak. Sesudah berdasarkan survei, pada saat sekarang yang datang ke sana itu berbagai kelas Pak. Tapi 95% adalah bawah. Dan bawah itu sangat Dari Bogor lagi, naik Iya. kereta. naik kereta, naik busway. Lebih cepat mungkin. Jadi strategi kami adalah yang daerah selatan itu yang menengah ke bawah Pak. Karena dekat dengan public transport. Jalan misalnya gimana? Pakai tiket. Bisa Pak, nanti Pak sebentar Pak. Ya, ini karena ini ada stasiun kereta, ada busway. Nah masalahnya adalah, nah ini kan yang PT Ketot Pak. Ini ada pada persimpangan Pak. Tutup aja nanti. Tapi kan tetap Pak, ini nanti masuk ke sini Pak. Kita coba lihat pada saat sekarang. Nah, ini persimpangannya penting, persimpangan penting ke sana karena kalau ini nggak dibuka, gedung-gedung sepanjang sini itu mati semua Pak. Zebra cross besar. Nah, jadi idenya adalah zebra cross besar Pak. Massive pedestrian crossing. Ini juga di sini sama karena pintu masuknya. Yang diusulkan itu seperti ini Pak. Jadi pas waktu merah, ini merah semua Pak. Merah semua. Jadi Kinca. Iya. orang bisa langsung lewat Pak. Di Kinca. Jadi orangnya yang menang Pak. Nanti baru jalan lagi kembali. Kalau misalnya nggak begini Pak, orang itu takut Pak. Wah, lewat terus. Yang kalah orangnya. Orang yang kalah orangnya Pak. Iya, ini. Ini mobilnya nggak sekarang. Boleh sih, kita kasih tahu aja. Nah kan, distributor crossing. Kemudian satu lagi yang perlu adalah di daerah sini itu banyak parkir Pak. Tapi mati di Kali Besar Barat itu. Jadi usulan kami adalah membuat jembatan jalan untuk orang
di 2 titik. Boleh, kalau apa? Sehingga orang bisa parkir di sini Ya. dan jalan di sini. Asal tidak ada PKL yang mengganggu tiba-tiba keamanannya segala macam itu Pak. Dibikin terang. Bagus, ya. Nah daerah sini Pak. Biasanya di mana orang jalan PKL harus di situ. Betul Pak. Karena prinsip PKL. Betul Pak. Iya. Nah ini area kali besar. Nah kira-kira seperti itu. Presidennya. Nah ini kan yang ingin kami minta lagi adalah seluruh pemilik gedung harus membuka arkadenya. Sepanjang ini itu sebenarnya udah ada arkade untuk orang berjalan dulu Pak. Cuma sama orang ditutupin gitu. Pakai untuk dagang. Nah seperti ini. Kayak kan yang zero, itu Pak. GSB 0. Nah kami sudah mendapatkan ketika kami pemilik PKL, saya katakan sama PKL-nya tugas Anda lah menjaga ini. Jadi mereka yang menjaga Pak, bukan Mungkin kita. Bapak nanti mesti hubungin Pak Jokowi, UMKM. Ya. Di situ tuh ada pernyataan dari PKL, Iya, termasuk kewajiban menjaga tidak nambah PKL. iya Pak. Dan dia harus melaporkan siapa 5 nama sekitarnya, Ya, cuma Pak. untuk mengkontrol. Ya, Itu ada, kita udah siapin kalimat-kalimat pasal demi pasal. Iya Pak. Ya kan? Jadi prinsipnya PKL boleh, cuma kan kalau saya bilang 5 orang ya 5 orang. Iya, iya. Ini 5 orang dia jual lagi 50 gitu. Iya Pak. Itu yang kurang ajar di situ gitu. Nah ini Pak. Kalau misalnya tuh Pak, PKL di mana-mana pinggir jalan, cuma diatur kan. Iya, Iya, Pak. itu semua. Banyak banget. Tapi diatur, nggak bisa beranak pinak lagi gitu loh. Itu kan kurang ajar di situ. Ini arkad Pak, jadi kami Keamanannya itu. rekomendasikan untuk hidup. Kemudian ini, Berapa lama dikerjain Pak? Tahun depan keburu nggak? iya Pak, harusnya keburu Pak. Ini total udah harus cepet ini. Iya Pak. Asian Games itu 2018 ini udah jadi permatanya DKI. Iya Pak. Saya lagi mau kejar termasuk Yaks, Marina Yaks di ujungnya Waduk Pluit. Iya Pak. Dan langsung luar Batang juga masjid mau dibebasin. Iya. Musim Pak. baharinya pasarnya jadi semua di. Iya. Punya waterfront Jakarta Iya. Pak ya. Ini Itu Yaks parkiran Marina Yaks itu. minta penataan pembersihan jalan Pak, jadi aksesnya tumbuh kembali. Akses ini penting sekali. Kayak di sini Pak, yang di depan Cafe Gazebo itu tuh ngadepnya langsung kelihatan stasiun Pak. Bagus sekali Pak. Kalau stasiunnya bisa kita paksa untuk buka juga, orang itu bisa jalan dari sini sampai ke sana. Jadi lorong yang sangat bagus sekali. Bisa stasiun kereta api mau. Nah ini Desainnya itu hebat ya berarti ya. Dia bikinnya hebat ya. Hebat. Dia bangunnya Pistanya. arsiteknya hebat. Iya. Dia pikirin semua. Soal Jakarta di sini sebetulnya. Iya. Mistiknya. jadi Story. nanti ini bisa. Setannya juga kayak di sini. Komplit. Ini teman-teman minta nih Pak, kalau boleh sebenarnya idenya adalah di bawahnya ini bisa jadi tempat parkir seperti Plaza Mayor Pak. Ini Boleh. insiden arsitek Pak. Boleh Pak. Nah, oh iya, Bisa. ya kan? Di Plaza Mayor. Sama kayak Monas itu kita udah mulai Iya, dua kali kok. iya. Sama. Nah, di bawahnya ini Taman BNI. Nanti Yori yang desain. Itu BNI bisa ngomong sama mereka tuh. Sudah Pak, Bisa tuh. sudah Pak. Jadi idenya Kasih gitu. ini parkir Bisa ngomong GSB lah apa. KDB. KDB masih KDB jalan saat ini. Atau Iya. masih taman tuh. Iya, Ya, tamannya bisa sudah ada. disebutkan. Tetap ada taman. Ada taman. Iya. Nah, ini ada. Ini yang Yori Pak. Jadi idenya kita punya lahan hijau Pak di situ. Nah, lahan hijau itu belum terlalu terasa manfaatnya. Kita mau bikin lahan hijaunya lebih kelihatan, lebih jadi ruang publik, tapi di bawah lahan hijau itu jadi parkir. Sama seperti Monas Pak. Nah, Pak konsep ini. Monas kita gitu. Begitu. Persis Monas ini. Ini Wah, ini kelihatan banget hijau ini. Ya, jadi hijaunya kita tarik ke atas. Terus plaza ya, Jadi jadi bagus ya. ada Kan gitu, duduk, ada bagus. pedestrian, ada sculpture, outdoor sculpture. Jadi pedestrian jalan tetap dapat, malah di atas juga bisa, orang bisa naik-naik. BNI mau, BNI oke. BNI oke. Kita presentasi Pak. Harusnya sih oke Pak. dapat. Jadi jadi tamannya jadi 3 dimensi. Iya. Kalau sekarang kan kayak 2 dimensi. Dia kerjanya Pak, tahun depan jadi Pak.
Kasih izin aja. Nah, jadi kayak begini Pak, jadi si taman yang tadi tertutup, kita jadi taman ekstra buat ruang publik. Nggak jadi loh setahun nggak bisa kerja dari. Harusnya jadi. Bahannya cuma beton doang Pak. Nggak dari bawah kan. Oh, Orang tutup atas itu ya. Iya, jadi Oh. mobil taruh di bawah, ini miring. Iya, Bisa iya. ada sectionnya ya? Oh cepat kalau itu. Iya cepat, nggak ada gali-galian. Iya, iya. Nah ini kan diangkat ke atas. Wah. Jadi menjadi pedestal baru dari BNI Pak. Kita kalau gitu Monas bisa digituin nih. Oh bisa Pak. Lebih Cuma cepat selama ini ada taman Selain kok. gali. Ini kan ada taman. Semua atap bangunan komersial bisa Iya. jadi garden juga. Sekarang ada taman yang tinggal di atas. Iya. Jadi ada hijau. Jadi kita tetap pohonnya taruh di depan. Ini jadi rumput. Iya, Monas. Modelnya cuma beton sama sprinkler, rumput udah. Bawahnya parkir tetap. Nah, Jadi mobil masuk sini keluar sini, kita dapat stok parkir yang banyak. Suruh ini ngajuin surat aja kita. iya Pak, mereka minta surat dari Bapak Pak. Mana bisa surat dikit bisa jadi dia. Enggak, mereka itu sama seperti PPI Pak, mengatakan bahwa Udah kalau mau surat dari saya siapin verbalnya kita atur. ya udah. Kita kirim ke dia, suruh bikin kayak gini gitu. Kita yang perintah dia bikin gitu. Iya Pak,